Baper iman tuh seru banget loh. Lebih seru daripada baper gara-gara ngelihat dia jalan sama orang lain. Itu mah baper sakit. Kalau ini baper bahagia. Itu luar biasa. Pernah nggak kita baper dalam urusan amal soleh? Sholat baper, namanya khusyuk. Tilawah baper, namanya tadabbur. Apalagi berbuat baik pada orang lain baper, namanya ikhlas. Baper nih dalam sholatnya, baru takbir udah rasanya saya lagi menghadap Allah. Ada masa-masa kayak gitu. Kenapa? Imannya lagi naik. Yazidu wa yanqus. Berarti yang harus kita perjuangkan siang dan malam adalah gimana supaya iman itu stabil. Kalau turun pun nggak drop amat gitu. Mungkin dia tetap turun, namanya manusia. Emosi kita aja kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih misalnya. Turun, tapi turunnya itu nggak sampai ngedrop. Turun sedikit naik. Itu yang kita perjuangkan. Salah satunya dengan tajdidul iman, memperbaharui iman. Karena kalau iman kita udah mantap, satu ayat itu udah cukup buat kita. Kan ada di ayat Al-Quran yang Nabi bilang, seandainya di Al-Quran tidak ada ayat lain kecuali ayat ini, maka sudah cukup. Seolah-olah nggak ada ayat lain di Al-Quran, cuma ayat itu doang, udah cukup. Salah satu ayat itu adalah Al-Fatihah. Salah satu nama Al-Fatihah Al-Kafi, cukup. Jadi seolah-olah kalau kita nggak baca Al-Baqarah sampai An-Nas, cuma tahu Al-Quran itu Al-Fatihah doang. Kalau kita yakin Al-Fatihah udah cukup buat kita. Ada lagi ayat yang kayak gitu, surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, cukup. Ada lagi ayat yang lain termasuk ayat ini, wal asr innal insana lafi khusr. Ayat ini fa inna ma'al usri yusra. Banyak ayat yang sebetulnya satu aja udah cukup buat kita. Udah bisa membuat seseorang itu berubah, hijrah, bertaubat seperti Umar bertaubat dengan pembukaan surat Toha. Apa rahasianya? Yakin. Sehingga kalau teman-teman mencari majelis ilmu, carilah dengan niat pengen mencas iman, mencas yakin, menambah keyakinan kepada Allah. Itu rahasia memudahkan kita dalam beramal soleh. Duduk dalam majelis ilmu, ketika kita mendengarkan sesuatu, belajar, nih saya harus yakin yang ini nih, saya harus yakin. Cari poin yakinnya, jangan cari poin wawasannya aja. Kalau ada gimmick, mungkin entertain, itu hanya membuat kita supaya nyaman doang. Tapi bukan itu intinya. Cari poin, mana yakinnya. Makin banyak dapat poin yakin, maka kita mendapatkan banyak kebaikan dalam majelis itu. Namanya boleh apa aja, kayak misalnya saya menyebut istilah akidah. Kalau beberapa ulama atau ustadz menyebutnya dengan istilah akidah yang terbagi kepada rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Itu kan teori akidah kan ya. Saya menyingkatnya dengan bahasa yang mungkin menurut saya sederhana, keep the faith, menjaga iman, atau belajar yakin, belajar belief sama Allah. Istilahnya boleh apa aja, yang penting ketika kita mendengar satu ayat atau satu hadis, terasanya tuh di hati, bukan cuma terasa di dalam pikiran, kerasa di hati kita. Gimana caranya biar bisa kayak gitu? Kalau udah bisa gitu, ringan banget ngamalin ayat Al-Quran, ringan banget beramal soleh, termasuk fa inna ma'al usri yusra, jadi ringan. Gimana caranya teman-teman? Caranya yang pertama tadi, tajdid, perbaharui. Gak bisa sekaligus kita mantap imannya, harus terus dicas. Dan iman itu yangkus karena dosa-dosa. Kalau kita ngerasa hari-hari kita itu banyak dosa, berarti kita harus menebusnya dengan lebih banyak lagi tajdid, lebih banyak lagi memperbaharui iman. Salah satu cara memperbaharui iman, duduk dalam majelis ilmu kayak gini nih. Ngapain sih sering-sering amat duduk dalam majelis ilmu? Sama kayak kita mencari hiburan. Teman-teman memang dengar musik seminggu sekali? Tiap hari kan? Kita mungkin bagi yang senang musik setiap hari dengar musik. Kenapa? Setiap hari butuh hiburan. Berarti sama aja, setiap hari juga butuh nambah iman. Berarti setiap hari juga dengar nasihat. Musik-musik yang halal, yang baik, yang mubah, kita setiap hari dengar. Kayak misalnya saya senang dengan musik-musik yang motivasi. Atau kalau di Inggris itu ada political rapper, Low Key.
kan dia nge-rap tapi pesan-pesan kemanusiaan ya. Saya suka banget dengar Loke berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau dengar itu jadi kayak ngecas spirit kemanusiaan gitu. Wah, jadi sok-sok empati gitu, sok merasa wah peduli kepada yang lain gara-gara terpancing oleh lirik-lirik Loke-nya misalnya. Kalau kita berhibur dengan musik aja setiap hari, nggak merasa ngapain sih dengan musik, kan kemarin udah, minggu depan lagi deh, kan nggak ngomong gitu kan. Setiap hari berhibur, berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, dengerin musik, pulang dengerin musik, kalau naik kendaraan roda 4 misalnya, atau bahkan pakai earphone. Kalau kayak gitu berarti mendengar nasihat juga sama. Kita butuh setiap hari. Walaupun mungkin nggak lama, paling setengah jam sambil kita nyepedaan, naik gunung, turun gunung pas hari libur, atau sambil kita naik motor ke kampus, pulang kampus, pakai di offline dulu misalnya, atau di save di